PDI Perjuangan Jawa Timur menunda pengumuman pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya dalam Pilkada Serentak 2020. Pengumuman yang semula direncanakan hari ini diundur menjadi hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020. Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Denny Wicaksono, mengatakan tidak mempermasalahkan pengumuman pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya yang sedianya dilakukan hari ini tertunda. Menurut Denny, penundaan pengumuman diambil karena saat ini masih ada yang harus diselesaikan DPP PDIP terkait rekomendasi daerah lain di seluruh Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jaksa Pinangki Sirna Malasari mendapat bantuan hukum dari Persatuan Jaksa Indonesia dalam menghadapi kasus pertemuan dengan koruptor Joko Chandra. Ketua Komisi 3 DPR Herman Heri meminta Kejaksaan Agung tetap profesional. Terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki, Herman mengaku sudah mengetahuinya. Politikus PDI Perjuangan itu pun mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk menunggu proses hukum ini berjalan. Sebab Herman menilai Jaksa Agung ST Burhanuddin berkomitmen menjaga marwah institusi Kejaksaan Agung. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Spirit of Indonesia, we're a special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Smart FM, Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat sore Smart Listener, selamat sore warga Palembang. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Dan tentunya senang sekali saya Fernando Teresa dapat kembali menjumpai Anda dalam program Palembang Insight untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2020. Smart Listener, tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan perbincangan yang menarik, edukatif dan juga inspiratif yang tentunya sangat sayang sekali untuk Anda lewatkan. Baik Smart Listener, penyebaran COVID-19 hingga kini masih mewabah di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, dimulai dari penerapan lockdown, social distancing, hingga adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, apakah penerapan adaptasi kebiasaan baru di Sumatera Selatan sudah berjalan optimal? Selengkapnya dalam program Palembang Insight akan kita bahas untuk edisi hari ini dengan tema Sukseskah Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Sumatera Selatan, dengan narasumber yang sudah hadir di ruang dengar Anda. Ada Dr. Ice Andriani Liberty selaku pakar epidemiologi Sumatera Selatan. Selamat sore dokter. Selamat sore Mas Nando. Kabarnya, dok? Alhamdulillah baik ya. Jadi Dr. Ice ini salah satu orang yang sering muncul di media. Gitu ya. Kalau untuk di Sumsel ya, ini penggantinya Pak Yuryanto kalau yang di nasional. Nah, baik, Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi saat talk show berlangsung, silakan hubungi kami di via WhatsApp di 0811780118 atau telepon di 0711360031. Dan Smart Listener, talk show ini juga disiarkan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Jadi Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, Dr. Ice, mungkin langsung saja nih, tema kita hari ini mengenai sukseskah penerapan adaptasi kebiasaan baru di Sumatera Selatan. Mungkin Dr. Ice bisa sampaikan dulu update atau situasi terkini di Sumatera Selatan. Silakan Dr. Ice. Oke, baik, selamat sore Mas Nando, selamat sore semua pendengar setia Smart FM Palembang. Saya Ice Andriani Liberty, salah satu tim pakar epidemiologi untuk di Sumatera Selatan. Saya bisa menginformasikan bahwa berdasarkan data pertanggal 17 Agustus 2020, kasus konfirmasi di Sumatera Selatan ada 3.919 kasus. Di antaranya ada 2.383 yang asimptomatik atau tanpa gejala.
Sedangkan yang simptomatik ada sekitar 1.536. Atau kalau kita persenkan, yang tanpa gejala ada 60,80%, sedangkan yang simptomatik atau dengan gejala sekitar 39,20%. Sedangkan kasus suspek ada 14.736 kasus ya kumulatifnya sampai dengan 18 Agustus begitu. Sedangkan kasus kontak erat ada 19.713 begitu. Angka kesembuhan kita alhamdulillah mulai meningkat tajam, saya sebutkan begitu, karena hampir sama dengan nasional gitu, bahkan lebih tinggi sedikit. Ada 2.643 orang yang sudah sembuh atau 67,44%. Sedangkan kasus meninggal ada 5,31% atau sebanyak 208 orang. Seperti itu untuk situasi di pandemi COVID-19 di Sumatera Selatan. Oke, baik. Nah, untuk status saat ini, dokter, untuk mungkin kita mengerucut di Kota Palembang dulu ya. Status di Kota Palembang saat ini statusnya apa nih, dok? Oke, kalau bilang status tidak lain tidak bukan kita berkaitan dengan peta resiko. Gitu. Peta resiko adalah sebuah peta yang dipublish oleh gugus tugas nasional begitu, dengan melalui penilaian begitu. Ada 15 indikator. 15 indikator. Betul, ada 3 domain gitu, 3 ranah yang dinilai, yaitu epidemiologi begitu ada 11, 2-nya dari surveillance kesehatan masyarakat dan 2 lagi dari pelayanan kesehatan. Nah, itulah yang kemudian dari data yang masuk, itulah yang dinilai, dibobotin gitu. Begitu dibobotin baru di ranking. Gitu ya. Terlihat statusnya seperti apa. Kalau memang nilainya rendah masih masuk zona merah begitu. Oke, baik. Jadi untuk status di Sumatera Selatan ada beberapa daerah mungkin ya, dok ya, yang ada statusnya zona merah ya. Betul, ada Palembang dan Muara Enim. Oke, ada 2 ya. Ada 2 yang zona merah atau resiko tinggi. Oke, baik. Dan status ini juga kadang-kadang perharinya bisa berubah secara cepat ya, dok ya. Atau berapa hari ini untuk menunggu update penetapan statusnya, dok? Kalau update dari pusat 1 minggu sekali dianalisis, begitu dipublish 1 minggu sekali. Oke, baik. Nah, tadi Dr. Ice sudah menjelaskan bahwa untuk kasus sembuh di Sumatera Selatan ini lebih tinggi dari nasional ya, lebih sedikit, 67,44% ya. Ini berarti kalau dokter melihat penerapan protokol kesehatan di Sumatera Selatan apakah sudah berjalan optimal atau seperti apa nih, dok? Oke, kita bisa bilang sesuai tema kita ya, sukses atau belum gitu ya. Benar. Oke, kalau kita bilang sukses belum sepenuhnya sukses gitu ya. Ketika kita bilang belum sukses, sudah sukses juga, ada hasilnya begitu. Salah satunya memang angka kesembuhan yang meningkat dan memang tren kasus konfirmasi kita cenderung turun. Kita berharap memang ini kasus mulai turun begitu, jangan sampai nanti ada terjadi lonjakan lagi begitu. Kalau sudah optimal atau belum, saya rasa untuk tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang memang bisa diorganisir, bahasanya begitu ya, itu sudah lumayan bagus gitu ya, optimal. Tetapi memang ada klaster-klaster, tempat-tempat, lokasi-lokasi yang sulit dikendalikan. Contoh pasar tradisional begitu ya, yang memungkinkan masyarakat untuk tidak dapat optimal menjaga jarak seperti itu. Oke, baik. Berarti memang untuk penerapan protokol kesehatan ini memang sudah dapat dikatakan sukses, tapi memang untuk klaster-klaster memang masih ada ya, dok ya. Mungkin masih berkemungkinan untuk pasar tradisional, mungkin tingkat kepatuhan masyarakat yang masih harus ditingkatkan. Baik, Dr. Ice, ini memang juga sesuai dengan tema kita, suksesnya penerapan adaptasi kebiasaan baru di Sumsel. Nah, saat ini untuk situasi di Sumatera Selatan, kalau boleh digambarkan, apakah saat ini kita sudah dapat dikatakan new normal atau transisi atau adaptasi kebiasaan baru? Dapat dikatakan apa nih? Oke, ungkapan yang pas gitu ya. Memang dari awal ketika muncul istilah new normal gitu ya, sebuah berita bahagia tentunya untuk masyarakat yang selama ini dihantui oleh berita-berita gitu ya, pemberitaan yang mungkin membuat masyarakat menjadi was-was gitu karena ini wabah gitu. Dan kemudian tidak lama dari situ muncul wacana menuju new normal. Tetapi new normal ini bagi sebagian masyarakat dianggap balik ke normal gitu, barunya yang hilang gitu, dan kemudian berubah lagi istilah itu
menjadi adaptasi kebiasaan baru. Nah, saya rasa inilah yang cocok begitu. Memang kita kembali beraktivitas seperti normal, gitu ya, supaya masyarakat ini produktif. Karena kan kesehatan sama ekonomi harus berjalannya beriringan. Tetapi dengan catatan sektor mana gitu yang beriringan adalah sektor yang resiko penularan COVID-nya rendah, tetapi dampak ekonominya signifikan. Itu yang harusnya dibuka, di open gitu ya. Nah, kalau berbicara new normal atau adaptasi kebiasaan baru, memang yang cocok untuk kita ini adalah adaptasi kebiasaan baru, perilaku baru yang lebih patuh untuk lebih sehat gitu ya, menjaga jarak, mencuci tangan dengan rutin gitu ya, memakai masker, terus juga meningkatkan imunitas dengan makan makanan yang bergizi, seimbang, olahraga teratur. Itu tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan kesehatan, kebiasaan baru kita ini gitu. Oke, baik. Jadi memang seperti yang dokter katakan tadi, saat ini memang sektor ekonomi dan kesehatan memang harus berjalan beriringan, tapi ada sektor-sektor khusus ya, Dok. Tidak seluruh sektor ekonomi harus berjalan seluruhnya seperti itu ya. Oke, baik. Nah, dokter, sekarang ini kan memang untuk update berita ataupun juga kasus COVID-19 tidak lagi diinformasikan oleh pemerintah. Nah, ini apakah timbul juga kecemasan dari Dokter Ica nih sebagai pakar epidemiolog? Takutnya masyarakat ini menganggap bahwa COVID ini sudah selesai. Nah, betul tuh Mas Nando ya. Yang saya khawatir banget gitu ketika, karena mau tidak mau ya, publikasi internasional yang biasa saya juga sebagai akademisi begitu ya, membaca literatur, evidence based bahasa kita ya, pembuktian dari sisi publikasi-publikasi hasil penelitian, media itu sangat berperan penting, besar peranannya. Gugus Tugas Nasional juga bilang, Bapak Presiden juga bilang gitu ya, pentahelix, libatkan media. Ketika memang press release itu tidak setiap hari, kita kehilangan kehilangan tempat untuk menyampaikan berita perharinya bagaimana. Takutnya masyarakat benar selesai nih gitu, apanya yang selesai, press release-nya atau pandeminya. Itu memang kita khawatir. Kalau saya pribadi sebagai epidemiolog itu khawatir gitu ya, karena media peranannya besar untuk mendidik masyarakat gitu. Apalagi sekarang ini memang banyak tersebar isu-isu hoax yang ditakutkan. Memang masyarakat ini memang sangat mudah sekali terpancing. Apalagi kalau berita-beritanya itu ya memang kalau untuk menuju ke arah yang positif, masyarakatnya ini langsung percaya. Tapi kita tidak tahu ini kebenarannya positif atau enggak nih beritanya. Seperti itu, Dok. Oke, baik Dokter Cia, mungkin di segmen selanjutnya ini saya mau menanyakan terkait penularan yang ada di Kota Palembang ya, penularan COVID. Ini memang cenderung ditularkan oleh warga lokal atau kebanyakan dari warga pendatang. Nah, selengkapnya akan kita bahas di segmen kedua nanti. Dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di perbincangan kami pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau WhatsApp di 0811780118. Dan Smart Listener juga bisa menyiarkan siaran langsung kita di channel YouTube Smart FM Palembang. Silakan kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Ica, ini tolong fotokopi ya. Iya, Pak. Jangan lupa telepon klien sama dokumen tolong cek sebelah. Satu lagi tolong meeting. Ica, jangan pesan saya. Iya, Pak. Ica. Tidak. Bikin santai aja. Kopi benua dulu lah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi benua, sahabat dalam kondisi apapun. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Menurut Anda,
apa harta tak ternilai yang semestinya kita miliki? Rumah mewah atau mobil mewah? Semua itu tidak akan berarti jika kita sakit. Semua harta bisa habis karena kita berobat hingga ujung dunia. Namun, sakit bisa kita cegah dengan hidup sehat selaras. Rematik sangat populer. Lebih dikenal dari nama aslinya osteoartritis yang kurang berkesan nama artis. Smart FM menghadirkan Sehat Selaras, program yang membuka wawasan kita tentang tubuh, intelektual, emosi, dan spiritual yang saling terkait untuk memberikan kesehatan yang prima. Struktur sendi. Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bersama Dr. Kasim Rashidi yang mendorong Anda mengenali diri sendiri dan alam sekitar. Sehat Selaras disiarkan di seluruh network Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan, akal, dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan? Yaitu karakter seorang pemenang. Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat bersama Yaakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Feel the spirit of Indonesia. Smart FM. Smart FM, Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2020. Dan kita masih bersama Dr. Ice Andrani Liberty selaku pakar epidemiologi Sumatera Selatan dan masih membahas terkait tema sukseskah penerapan adaptasi kebiasaan baru di Sumatera Selatan. Tadi di segmen pertama, Dr. Ice juga sudah memberikan data terupdate ya terkait jumlah kasus positif dan juga kasus kesembuhan, dan kita patut bersyukur untuk warga Sumatera Selatan bahwa untuk kasus kesembuhan di Sumatera Selatan ini sudah mencapai 67,44% atau lebih sedikit dari nasional. Itu yang dikatakan Dr. Ice tadi. Baik, Dr. Ice, tadi di penghujung segmen saya juga sempat menanyakan mengenai kasus di Palembang. Ini untuk penularannya lebih cenderung banyak dari warga lokal atau dari pendatang, dokter? Silakan. Baik, untuk kasus di Kota Palembang ya, kita mengkerucut ke salah satu kota nih, kota besar ibu kota provinsi kita di Kota Palembang. Memang untuk pertanggal 17 Agustus kasus konfirmasi ada 2.441 kasus begitu, dengan total kesembuhan ada 1.567. Palembang memang menyumbang jumlah kasus tertinggi ya untuk di Sumatera Selatan begitu. Tetapi kalau ditelusuri lebih dalam, memang ini warga masyarakat Kota Palembang begitu ya, transmisi lokal bahasanya gitu. Okay. Betul. Baik, berarti memang dari transmisi lokal ini dari apa? Dari mungkin dari tingkat keramaian atau dari antar di rumah-rumah dok kasusnya dok, kalau dokter melihat. Oke, ada namanya penyelidikan epidemiologi begitu, yang memang ini adalah salah satu kerjasama dari Perkumpulan Ahli Epidemiologi Indonesia dengan Kementerian Kesehatan, bahwa penyelidikan epidemiologi, pelaporan dari puskesmas begitu ya sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama terkait dengan karakteristik pasien COVID-19 begitu. Untuk Kota Palembang memang tidak, ini pelaporan ini mulai dari Juli Agustus ini, jadi tidak semuanya, tetapi memang ada gambaran bahwa sebagian besar atas kontak eratnya itu aktivitas rumah. Aktivitas rumah ya dok ya? Begitu, dan mayoritas dari orang-orang yang tidak bekerja. Bahkan orang yang tidak bekerja?
Betul. Oke. Karena begini, orang-orang tidak bekerja, maksudnya tidak punya pekerjaan yang rutin perharinya gitu ya, atau ke kantor, apakah memang ke berdagang setiap hari, wira swasta, karyawan begitu, sulit kita untuk mengendalikan mobilitasnya hari-hari gitu. Ya, mereka kemana saja, kontak dengan siapa saja itu susah dikendalikan. Tetapi kalau memang di perkantoran kita bisa tergambar karena akan muncul klaster perkantoran gitu. Kita bisa langsung cepat untuk mengambil tindakan kantor itu untuk tidak beroperasi selama 14 hari gitu. Tetapi kalau bagi orang-orang yang tidak bekerja, tidak punya pekerjaan tetap atau tidak bekerja gitu ya, agak sulit kita mengontrolnya, mobilitasnya kemana gitu. Itu sebagian besar, baru gambaran ya, gambaran 1-2 bulan ini begitu. Oke, baik. Berarti memang dalam gambaran 1 atau bulan ini sebagian besar masyarakat yang menularkan di rumah ini mobilitasnya memang sulit untuk dikontrol ya, Dok? Betul. Oke, baik. Nah, mungkin ini saya mau menanyakan klaster baru nih, karena beberapa pekan terakhir ini klasternya berpindah-pindah dan mungkin bulan kemarin ya saya dapat informasi bahwa klaster perkantoran ini sekarang lagi hot-hotnya juga nih. Betul, Ini bagaimana, Dok, untuk di Sumatera Selatan sendiri? Apakah klaster baru udah ada atau bagaimana nih, Dok? Betul. Untuk klaster perkantoran memang tidak hanya munculnya tidak hanya dialami oleh Sumatera Selatan ya, Provinsi Sumatera Selatan, beberapa kabupaten kota, salah satu perusahaan besar juga di salah satu kabupaten kita juga muncul dalam minggu terakhir ini, muncul klaster baru, begitu karyawannya banyak positif. Juga salah satu media nasional begitu yang kita dengar. Tetapi memang kebijakan yang diambil adalah ketika muncul klaster baru, kebijakan epidemiologinya adalah harus restriksi kembali, pembatasan kembali. Itu yang dilakukan oleh salah satu media nasional ya, kemarin yang 14 hari sempat lockdown bahasa mereka begitu, dan itu memang tepat begitu. Memang klaster perkantoran ini yang kita waspadai. Kenapa begitu? Karena begini, perilakunya adalah ketika teman sekantor kita langsung percaya nih gitu ya, ngobrol, buka masker, apalagi pas makan siang gitu. Mungkin yang muslim akan sholat begitu ya, pas wudhu buka masker, tidak sengaja ngobrol dulu gitu. Itu yang akan memicu begitu ya peluang untuk adanya penularan. Di sisi lain adalah ventilasi udara. Karena ini adalah di-state oleh WHO, memang kemungkinan besar airborne gitu, mikro droplet itu gitu ya, airborne. Yang dikhawatirkan adalah ketika ventilasi udara tidak baik gitu ya, ruangan ber-AC tertutup, tidak ada sirkulasi udara keluar, nah di situ muncul potensi penularan seperti itu untuk perkantoran ya. Baik. Kalau dari standar dari WHO sendiri, kalau boleh diinformasikan, Dok, mungkin untuk perkantoran ada nggak standar-standar mungkin untuk ventilasi udara harus seperti ini dan juga suhu AC seperti ini? Betul. Yang paling bagus adalah ada jendela, ada ruang untuk mensirkulasikan udara keluar gitu ya. Kalaupun tidak ada exhaust fan gitu dipasang gitu, itu yang paling bagus begitu. Dan rekayasa teknik harus dilakukan ketika memang gedungnya sudah terlanjur didesain kaca semua gitu, susah untuk dibuka begitu. Ya mau tidak mau rekayasa engineering harus dilakukan supaya memang udara itu bisa dipastikan punya sirkulasinya baik gitu. Oke, baik. Apakah ini sulit diterapkan kalau dokter melihat? Memang sulit, tetapi PR bagi semua perusahaan, saya rasa semua kantor begitu, untuk melindungi semua karyawannya, semua stafnya. Karena toh juga kalau seandainya staf terinfeksi dan lainnya, yang akan rugi juga perusahaan gitu ya, produktivitas turun begitu. Itu yang kita selalu dorong, semoga semua perusahaan gitu, perkantoran baik yang pemerintah maupun yang swasta menyiapkan diri, termasuk di dalam sini menyiapkan adaptasi kebiasaan baru gitu, dan mengatur setting ruangan, maksud saya gitu. Setting ruangan juga harus dipersiapkan, mulai dari tata letak kursi, begitu harus sudah diberi jarak minimal 6 feet kalau WHO ya, 1,5 sampai 2 meter minimalnya. Memang jadi memang harus ada, mungkin ada konsep baru ya dari perusahaan ya, untuk pengaturan jarak kursi dan juga suhu udara juga harus dikurangi, mungkin seperti itu ya, Dok ya. Dan memastikan karyawan yang datang dalam keadaan sehat. Pengukuran suhu tubuh harus dilakukan begitu, medical check up harus juga dilakukan untuk melindungi para karyawan gitu. Baik. Nah, itu tadi dari klaster, mungkin dari klaster perkantoran. Nah, dari mungkin dari pakar epidemiolog sendiri melihat untuk di Sumatera Selatan, titik yang paling susah kalau kita lihat untuk menerapkan protokol kesehatan, Dok.
Ini selain dari perkantoran, ada nggak yang paling susah kalau dokter melihat? Yang paling susah ya yang masih tradisional, bahasa saya begitu ya. Pasar-pasar tradisional gitu. Mungkin taman-taman atau tempat berkumpul yang tradisional lagi gitu. Maksud saya tidak terorganisir gitu ya. Dengan baik, itu yang susah begitu. Seperti di rumah tangga ya. Tukang sayur keliling begitu, tukang cuci keliling. Nah, itu yang sulit gitu kita mengendalikan, kita sulit mengetahui gitu. Apakah yang masuk ke komplek itu misalnya di satu perumahan tuh gitu ya, tukang sayur yang masuk ke situ, tukang cuci gitu ya yang masuk ke situ, apakah memang dalam keadaan kondisi yang sehat gitu. Jangan-jangan begini, mereka lah yang membawa, karena mereka tidak satu tempat saja kan, mereka mampir-mampir juga. Nah, sektor-sektor tradisional yang seperti itu yang memang kita agak kesulitan. Tetapi itu tidak sulit ketika koordinasi ini mulai dari bawah gitu. Mulai dari kepala rumah tangga, RT, RW bekerja sama. Sekarang kan sudah ada kelurahan atau desa tangkal Covid tuh. Nah, jadi kita berharap dari situ pemberdayaan masyarakat. Ketika tidak pakai masker, ditegur, saling tegur, saling mengingatkan, seperti itu. Untuk di Sumsel sendiri, untuk desa tangkal Covid ini udah ada berapa banyak yang terbentuk, Dok? Sudah 3.000 lebih setahu saya ya. Tapi memang yang aktif, yang optimal berjalan itu yang sedang kita dalami, seperti apa program-program begitu yang memang dilakukan begitu. Harapannya begini, nanti kita punya pemetaan RT mana gitu ya, kelurahan mana, desa mana, kecamatan mana yang tidak ada kasus pos aktif gitu. Yang ada kasus aktif yang mana, harapannya kita bisa dapat gambaran itu. Supaya apa? Supaya program-program lain bisa berjalan gitu. Contoh, misalnya posyandu. Itu kan penting tuh ya, untuk anak-anak kita, untuk balita kita butuh imunisasi, butuh dikontrol panjang badannya, berat badannya per bulan begitu. Kalau kita ketahui, tidak kita ketahui gitu, apakah di sana ada kasus aktif atau tidak, posyandunya tidak berjalan, bagaimana nasib anak-anak kita? Bagaimana dengan masalah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi saat pandemi ini gitu ya? Dibawa kemana anak-anak kita yang harusnya imunisasi? Itu yang menjadi beban juga. Baik, jadi memang benar sekali apa yang Dr. Ice katakan tadi. Memang saat ini yang titik paling sulit untuk dilakukan penerapan protokol kesehatan ya seperti pasar tradisional, taman-taman. Karena saya melihat memang beberapa bulan terakhir memang setelah kebijakan ataupun juga adanya new normal, ini masyarakat cenderung menganggap bahwa ini kembali ke normal seperti biasa, bukan ke normal baru. Pasar sudah mulai ramai dan juga taman-taman juga sudah mulai ramai. Nah, betul. Ini saya boleh tambahkan, Mas Nando. Kita punya data ya, kalau kita lihat dari laporan mobilitas masyarakat selama pandemi dari Google Trend gitu dulu, Google Mobility Index gitu. Jadi masyarakat kita yang punya handphone yang aktif lokasinya gitu ya, itu bisa diikutin gitu. Dari 17 Juli memang ada penurunan gitu. Yang awalnya tempat rekreasi itu menurun 17% gitu, kunjungan masyarakat ke sana. Di 17 Juli, 4 Agustus sudah 11% menurunnya. Dan di untuk ke taman dari 1% jadi 5% naiknya. Naik 5% itu kunjungannya gitu. Sedangkan yang tinggal di rumah dari 10% yang stay at home 9% sekarang. Oh, turun 1% ya, Dok? Padahal untuk stay at home kebijakannya gini. Suatu studi menunjukkan bahwa kalau lagi pandemi gitu ya, kalau stay at home-nya itu paling tidak 49%, itu epidemi bisa terkendali loh. Pandemi wabah bisa terkendali gitu. Stay at home itu dalam artian ya memang tinggal di rumah. Di awal pandemi kita kan digaung-gaungkan dengan itu gitu ya, coba dari dulu kita begitu. Itu salah satu penyesalan. Baik. Nasi sudah menjadi bubur, Dok. Iya. Harapannya begitu ya, tapi sekarang sudah 9% masyarakat yang stay at home. Baik, Dokter Ice, kita jeda sebentar karena di segmen selanjutnya nanti saya akan menanyakan terkait penerapan sanksi di Sumatera Selatan, karena Dokter Ice ini memang salah satu orang yang saya juga sering wawancara, juga vokal terkait penerapan sanksi ini harus lebih dipertegas lagi ya. Betul. Seperti Dokter Ice ya. Baik, smart listener, untuk Anda yang berpartisipasi di perbincangan kami pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di WhatsApp di 0811780118. Smart listener juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali.
Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal. Bingung nentuin kampus impian kamu? Udah, gak usah bingung lagi. Yuk kunjungi pameran virtual pertama di Sumatera, yaitu TRICE 2020 Tribun Campus Expo, yang menyajikan beragam kegiatan, diantaranya virtual Campus Expo, educational webinar series, online and educational games tournaments, giveaway and virtual certification, fun challenge and entertainment, dan masih banyak lagi. Untuk kamu yang pengen gabung, tanda tanggalnya ya, tepatnya pada tanggal 17 sampai dengan 24 Agustus 2020. Dan jangan lupa untuk mengunduh aplikasi TRICE 2020 di Play Store handphone kalian. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Your favorite songs from Smart